Halo semuanya, selamat datang di video demo Fast API Firestore CRUD API. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan API ini dari awal, mulai dari mengaktifkan environment, menjalankan server, hingga mencoba berbagai fitur CRUD seperti menambahkan, membaca data, memperbarui data, dan menghapus data pengguna di Firebase Firestore. Nah, selain itu, kita juga akan melihat log di terminal untuk memahami bagaimana request yang kita buat diproses oleh server. Oke, next kita bisa lihat ke bagian struktur projectnya. Nah, sebelum kita bisa mulai menjalankan API, kita bisa lihat dulu struktur project yang udah dibuat ini, yang yang kita gunakan. Nah, di dalam project ini terdapat beberapa file penting. Nah, untuk nama filenya, nama folder projectnya itu Fast API Firestore Challenge. Nah, di dalam sini terdapat ada PyCache, np, gitignore, mainpy, readme, requirement, dan juga file JSON-nya. Nah, jadi untuk main.py atau file code Python-nya, ini file utama tempat API kita berjalan. Nah, semua endpoint CRUD ditulis di sini. Next, ada service key JSON-nya. Nah, ini file credential yang kita dapatkan dari Firebase Console untuk mengakses Firestore. Lalu ada gitignore. Nah, di gitignore ini kita dapat memastikan file-file tertentu seperti kayak mungkin virtual environment dan juga file credential JSON-nya itu tidak ikut diunggah ke dalam GitHub. Ketika kita git push ke webhook GitHub yang sudah kita buat. Nah, karena ini file ini service account key-nya ini eh, berisi kredensial yang sifatnya rahasia. Jadi orang lain tidak boleh tahu, jadi hanya kita saja. Oke, next. Selanjutnya kita bisa menjalankan virtual environment dan server API-nya. Nah, nah, di VS Code, sekarang kita eh, bisa mulai menjalankan API. Nah, langkah pertamanya yang kita lakukan yaitu mengaktifkan virtual environment agar kita menggunakan library yang sudah diinstal di dalam project ini. Oh ya, satu lagi tadi untuk requirement-nya ini berisi daftar library yang diperlukan untuk menjalankan API ini. Ini untuk dokumentasi project-nya ini ditambahkan ke GitHub. Nah, kita next langsung ke ininya aja, ke menjalankan API-nya. Nah, pertama kita bisa masukkan komen ini nvscript script activate. Nah, enter. Nah, ini jika berhasil akan seperti ini tampilannya. Ada dalam kurung nv environment-nya ini virtual virtual nih vnv virtual environment-nya. Lalu setelah sudah aktif virtual environment, kita bisa menjalankan server API-nya dengan call
command atau perintah, yakni uvcommand-2 app reload. Nah, main app ini berarti kita menjalankan aplikasi Fast API yang ada di dalam main.python tadi. Nah, untuk reload digunakan agar server otomatis memuat ulang jika terdapat perubahan pada kode. Nah, nah, ini bisa dilihat ya di terminalnya ini. Jika server berhasil dijalankan, kita bisa melihat log di terminalnya ini yang menampilkan bahwa API sudah berjalan di halaman ini ya. Ini. Nah, lalu kita bisa mengecek API di browser dengan Swagger UI atau Redux. Nah, kita bisa langsung aja buka Swagger UI-nya. Ini bisa kita copy, lalu kita buka ini apa? Bisa buka Google Chrome atau Microsoft Edge atau Mozilla Firefox-nya. Nah, nanti masukkan ini di sebelah. Nah, tambahin slice docs. Tambahin slash docs seperti ini, lalu enter. Nah, nanti kalian akan diarahkan ke Fast API Firestore Cloud API. Nah, di Swagger UI ini kita bisa melihat semua endpoint API yang tersedia dan langsung mencobanya tanpa perlu aplikasi tambahan seperti Postman. Nah, lalu lanjut kita bisa lihat ini ya, di bagian ini ada get user, yaitu untuk mengambil semua data pengguna. Lalu ada post. Kalau post itu menambahkan data pengguna baru ya, membuat data baru. Kemudian ada get user, ini mengambil data pengguna berdasarkan user ID-nya. Lalu ada put, kalau ini kita bisa mengupdate data user dengan memasukkan user ID yang kita mau pakai. Nanti akan apa namanya, dari user ID ini, data user yang kita kita cantumkan user ID-nya nanti akan kita update. Misal diganti namanya atau emailnya atau user ID-nya juga bisa diupdate. Dan yang terakhir itu kita menghapus data penggunanya. Eh, jadi data yang sudah tersimpan di Firebase-nya nanti akan terhapus. Nah, ini untuk database-nya. Nah, kalau mau generate tadi bisa langsung ke sini, buka gear ini, klik icon gear, kemudian ke project setting, kemudian ke service account. Nah, nanti generate new private key-nya. Nanti akan terdownload file JSON-nya, nanti masukkan ke folder project VS Code-nya tadi. Seperti itu. Nah, ini Firestore database-nya. Ini klik aja build di sini Firestore database. Nah, ini nanti akan data-data yang kita coba gunakan endpoint-nya nanti akan masuk terupdate di sini semua, akan tersimpan di sini. Oke, mungkin bisa kita langsung coba aja. Ini coba demo simulasinya. Kita bisa mulai dari menambahkan pengguna baru ya. Nah, untuk caranya kalian bisa klik ini,
tanda panahnya drop down. Nah, lalu untuk mencobanya kita bisa klik try it out. Lalu ini bisa kalian atur, misal ID-nya untuk request body-nya ya. Dan di data-datanya untuk masukin datanya. Nah, kayak gini. Lalu di execute aja. Nah, ini hasilnya, hasil responnya ini ya muncul di bawah sini. Lalu bisa kita cek aja di sini Firestore-nya, bisa dilihat ini data baru tadi yang kita buat ini sudah berhasil ditambahkan. Nah, ini ya datanya. Nah, sama kan. Oke, lanjut kita ke bisa ke get user-nya. Kita get user yang ini mengambil semua data pengguna yang ada di database. Kita try itu saja, lalu langsung klik execute. Nah, ini untuk responnya. Jadi semua data ini yang ini datanya ada dua. Yang pertama yang namanya John Cena, yang kedua John Doe. Nah, ini sesuai ya, ada dua jumlah data saja di Cloud Firestore-nya, Firestore Firebase. Lalu next kita coba put update data user atau data pengguna. Misal kita pakai ID-nya ini, John Doe ini, kita copy paste ke sini. Nah, ini jangan lupa klik try it out dulu, kemudian ini copy paste ke sini ID-nya, lalu ID-nya ini bisa kita ubah jadi John Doe 123, bisa diganti juga yang mana jadi gini, jadi update umurnya. Nah, lalu kita klik execute saja. Oke, ini hasilnya. Dari hasil execute tadi bisa juga kita cek lagi ke Firebase-nya. Nah, ini sudah berubah ya data di John Doe ini. Next, kita bisa delete datanya. Delete data dari data yang udah ada. Misal kita ini bisa kita copy aja, lalu jangan lupa ke try it out, lalu copy paste di sini, lalu execute. Oke. Nah, kalau ini pastikan copy paste ID yang ini ya. Kalau ini karena kita update jadi nggak bisa. Oke, nah ini dapat berhasil dihapus ya usernya. Data usernya berhasil dihapus. Bisa kita lihat. Nah, jadi sekarang sisa datanya tinggal satu. Nah, tinggal data yang John Cena ini, yang untuk data John Doe-nya sudah dihapus. Oke, mungkin begitu untuk yang apa namanya simulasi mencoba encode API-nya dari semua fitur default yang ada ini, get user, post create user, get user ID, put update user, kemudian delete user. Kita balik lagi ke VS Code-nya. Bentar. Nah, kita kembali ke VS Code, kita bisa cek juga di terminalnya ini, terminal VS Code-nya.
eh Bentar. Nah, bisa kalian lihat ini tadi dari yang pertama kita get user ini apa namanya log di terminalnya ini bisa dicek juga kalau berhasil dijalankan ya, code eh, main.api yang kita buat ini berhasil dijalankan dan akan ya keluar output lognya di sini nih, di terminalnya. Nah, jadi kalau untuk yang get ini kita berhasil ambil data penggunanya tadi, kemudian post user kita berhasil membuat data pengguna baru, lalu ada putnya juga tadi, eh, data pengguna berhasil kita update atau perbarui, dan juga yang terakhir kita menghapus data pengguna. Seperti itu untuk demo video dari REST API Firestore CRUD API. Oke, jadi eh, kesimpulannya dari video ini yang sudah saya tampilkan dan sampaikan, kita sudah mempelajari bagaimana menjalankan REST API Firestore CRUD API. Nah, mulai dari memahami struktur projectnya, kemudian menjalankan server di terminal, hingga mencoba semua fitur CRUD di Fast API Firestore CRUD API ini. Yang tadi yang pakai HTTP 17 docs itu /doc. Nah, semua yang sudah ditampilkan ini, semua fitur CRUD-nya dapat berjalan dengan lancar. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin belajar Fast API dan Firestore dalam eh, dalam tingkatan pemula atau baru mempelajarinya. Baik, terima kasih untuk yang sudah menyimak dan menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dalam penyampaian videonya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.